Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat tercintaku, dimanapun kalian berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri, terutama yang hadir di pengajian rutinan malam Ahad ini. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita membaca bersama sholawat dholimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji bagaimana caranya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah kita cek dulu iman kita. Bila tak ada iman, bila belum suci imannya, bagaimana mungkin akan kedatangan malam Lailatul Qadar? Marilah kita cek dulu iman kita. Iman kepada Allah. Jadi rukun iman yang 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Mari kita cek bersama. Jadi yang dikatakan iman kepada Allah itu mestinya Allahnya sudah wujud, tidak gaib lagi. Yang dikatakan Tuhan itu lebih wujud daripada yang diciptakannya. Yang dikatakan Tuhan itu lebih hidup daripada yang diciptakannya. Yang dikatakan Tuhan itu lebih berkuasa atas ciptaannya daripada yang diciptakannya.
marilah kita cek masing-masing hati kita. Siapa yang jadi Tuhan? Allah apa kita selama ini? Selama Allah gaib di hati kita, selama Allah tak ada di hati kita, apakah itu sudah dikatakan beriman? Wong yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita masih makhluknya, masih diri kita. Dari sisi iman yang pertama ini saja tidak sinkron, tidak cocok imannya. Bagaimana mungkin kita berharap-harap mendapatkan malam Lailatul Qadar? Wong Allahnya masih gelap, Allahnya masih malam, Allahnya masih tiada, Allahnya masih gaib atas diri kita selama ini. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan malam kemuliaan 1000 bulan? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dikatakan iman itu adalah menyatakan apa yang selama ini kita imani. Allah sudah nyata, Allah sudah wujud, Allah sudah hidup, Allah sudah kuasa, dan makhluknya kembali ke alam hakikat diri sejati makhluknya. Di mana manusia itu harus menempatkan dirinya? Manusia harus menempatkan dirinya ya di sebalik sifat wajibnya Allah, yakni sifat muhalnya Allah. Disitulah tempat kita. Bila Allah yang wujud, kita mestinya ada, harus tak ada. Bila kita yang wujud, Allahnya Adam, berarti kan kebalik. Iman kita kebalik. Mestinya kita harus jadi hamba, kok jadi Tuhan. Mestinya kita posisi jadi makhluk, loh kok jadi Khalik di dalam hati kita. Berarti iman kita belum benar. Bila iman saja belum benar, bagaimana mungkin kita mengharap-harap datangnya malam Lailatul Qadar? Jadi betulkan dulu iman kita. Iman kita semua betulkan dulu sesuai apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bergema la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan tapi utusan. Bila utusan itu harus ngikut, nurut kepada yang mengutus. Coba kita menyelami diri kita selama ini. Siapa yang kita Tuhankan selama ini? Siapa yang mengutus kita selama ini? Kita sedang makan, di dalam hati kita siapa yang mengutus? Hawa nafsu kita yang mengutus. Kita mau sholat, siapa yang mengutus di dalam hati kita? Hawa nafsu kita yang mengutus sholat. Kita beribadah, siapa yang mengutus? Yang mengutus adalah hawa nafsu kita di hati kita.
dan semuanya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita aktivitaskan selama ini hanyalah diutus oleh hawa nafsu kita sendiri. Berarti kita selama ini mentuhankan diri kita, tapi rakroso, tidak sadar. Jadi bukti nyata bahwa iman kepada Allah kita sudah benar, maka malamlah diri manusia kita, malamlah kewujudan diri manusia kita, malamlah kehidupan diri manusia kita, malamlah kekuasaan diri manusia kita tenggelam di dalam wujudullah. Ketika sudah malam diri manusianya, maka terang benderanglah Allah sebagai pencipta dan Tuhannya manusia. Itulah Lailatul Qadar itu. Bila manusianya sudah tidak ada lagi, bila manusianya sudah malam tenggelam di dalam uripe Allah, maka yang terang benderang adalah uripe Allah. Inilah malam Lailatul Qadar. Bila imannya sudah benar, maka pasti akan mendapatkannya. Itu iman yang pertama. Iman yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang namanya iman, ya harus menyaksikan bagaimana hakikat sejatinya malaikat itu. Kalau kita belum bisa menyaksikan malaikat, mana mungkin kita disebut beriman kepada malaikat? Bagaimana aplikasi cara untuk beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah itu? Di dalam Islam, malaikat yang wajib diketahui ada 10. Kemudian ada malaikat muqarrabin, yakni malaikat 4 yang selalu mengiringi manusia. Dulur papat limo pancer. Yakni malaikat muqarrabin itu adalah malaikat Jibril yang bertugas membawa wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas membawa rezeki bagi seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, malaikat Israfil, peniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel, yakni pencabut nyawa. Kira-kira Anda sudah pernah ketemu dengan mereka? Bila Anda belum ketemu dengan mereka, malaikat 4, malaikatul muqarrabin, bagaimana mungkin kita dikatakan sudah beriman? Ketemu saja tidak. Allahnya katanya iman kepada Allah, ketemu Allah saja tidak. Katanya iman kepada malaikat-malaikat Allah, ketemu kepada malaikat saja tidak. Lalu iman apa yang kita anut selama ini? Iman gombal, iman yang dusta. Kita hanya ngaku-ngaku saja iman, aku iman, tapi hatinya ingkar. Iman kepada Allah sebagai Tuhanku yang menciptakanku, padahal di hati kita selama ini yang ada siapa? Kan bukan Allah, tapi diri manusia kita yang etok-etok menjadi pangeran. Jadi
Apa buktinya kita sudah mengenal dan bertemu dengan malaikat muqarrabin? Inilah rahasianya. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipahamkan ilmu babagan hakikat makrifat, ketika kita diklikkan oleh Allah memahami hakikat sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini, kita memahami hidayah-hidayah dari Allah. Itulah hakikat Jibril. Ketika hati kita paham, itu loh Jibril. Ketika memahami babagan atau pelajaran hakikat makrifat di dalam hati kita merasa menyelami, merasa memahami apa yang sudah dipaparkan, itu yang dikatakan Jibril. Kalau tidak ada Jibril, ya tidak ada hidayah. Jika tidak ada Jibril, ya tidak ada kepahaman. Jadi kalau sudah tahu bahwa kepahaman yang kita dapatkan selama ini, itulah hakikat Jibril, wis diem saja. Jangan dicari lagi sosoknya. Pandang saja tugas-tugasnya. Di balik Jibril itu siapa? Kalau tidak ada uripe Allah, apa Jibril ada? Kemudian Mikail, sang pembawa rezeki bagi umat manusia dan makhluk lainnya. Bagaimana kita bisa mengetahui Mikail itu yang membawa rezeki? Ketika diciptakan kita dari tanah, cikal bakal badan yang dari tanah ini diperjalankan oleh Allah, diciptakan oleh Allah hingga menjadi bayi, itu semua kan dikasih makan dan minum. Tidak hanya diproses saja, ya dikasih makan, ya dikasih minum. Saat dari tanah sampai menjadi bayi ini, kalau tidak ada makan dan minum, ya tidak ada bayi, tidak ada proses. Dan saat bayi hingga saat ini, kan kita setiap hari makan terus, minum, makan, sehingga kita berusia sampai setua ini. Itu semua rahasianya ada pada malaikat Mikail, sang pembawa rezeki. Jadi kalau sudah tahu rezeki, apa yang kita dapatkan sejak dari tanah hingga setua ini, itulah hakikat Mikail itu. Mikail yang didalangi oleh uripe Allah. Sudah buang Mikailnya. Pandang saja hidup yang ada pada Mikail, ya Allah sendiri. Uripe Allah sendiri. Jadi kalau begitu, Allah butuh makan dong. Hidup butuh makan. Hidup tak butuh makan. Yang butuh makan, yang butuh proses, yang makhluknya ini. Kalau tidak dimakan, tidak diminumi, apa bisa hidup? Jadi hidupnya makhluk ini kan dengan makan dan minum. Jadi yang butuh makan dan minum, ya makhluknya, bukan Allah. Allah hanya menyediakan dan menyuapi dengan kasih sayangnya, dengan rahman rahimnya. Allah menjaga manusia, Allah memelihara manusia, Allah mencukupi segala kebutuhan manusia.
Sama halnya ketika kita mulai kenal Allah, kenal uripi Allah. Bila hidupku ini Allah, berarti ketika sholat Allah, nyembah Allah.